Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai insan, sebagai manusia tentunya tidak pernah luput dari perbuatan salah, tentunya tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Taubat bagi seorang hamba, sebagai seorang insan yang sering melakukan kesalahan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Karena sebagai manusia tentunya setiap hari kadang-kadang kita sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti siapapun orangnya pasti melakukan kesalahan. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun Nabi yang telah dijamin oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, pasti dimasukkan surga oleh Allah setiap hari bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita sebagai hamba yang sangat dhaif, hamba yang lemah, harus kapanpun, dimanapun kita harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah makna taubat menurut syariat ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atihi, yaitu kembali dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah taubat itu tidak harus kepada orang yang melakukan perbuatan dosa saja, tidak. Tidak harus orang yang sering melakukan perbuatan dosa besar, tidak. Sewaktu-waktu kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian sukses, agar kalian beruntung. Tentunya ayat ini menjelaskan, memberikan arahan kepada kita, memerintahkan kepada kita, kita harus senantiasa bertobat kepada Allah. Orang-orang yang beriman diperintahkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini tidak harus menunggu kapan kita, kalau saya sudah usia sekian saya harus bertobat, kalau saya sudah lanjut usia saya harus bertobat, tidak. Karena yang namanya ajal itu ditentukan oleh Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha untuk tidak mengulangi maksiat yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua, berusaha sungguh-sungguh, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat seorang hamba. Sebelum ajal berada di tenggorokan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafas berada di tenggorokan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang pasti semuanya akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia mengumbar kepada orang lain, maka taubat atau perbuatan yang dilakukan itu tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Man al mujahirah? Qala ayyaf ala dhanba thumma yusbihu yuhadithu bin nas wa yaqulu yaf'alu kada wa kada. Sesungguhnya setiap umatku itu pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali al-mujahirin, seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Dia melakukan perbuatan dosa yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Di siang hari dia melakukan perbuatan dosa, kemudian di malam hari dia menceritakan kepada orang lain bahwasanya saya telah melakukan ini dan ini, saya telah mencuri harta si fulan, saya telah melakukan perbuatan dosa kepada si fulan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya aib kita itu langsung diperlihatkan oleh Allah,
aib-aib kita itu dinampakkan oleh manusia yang lainnya, maka sesungguhnya kita seperti bangkai yang hidup atau bangkai yang berdiri. Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, jangan tunggu umur kita atau usia kita sudah lanjut usia kemudian kita bertobat kepada Allah. Usia kita, mau kita masih muda ataupun kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita diberikan kelapangan oleh Allah, seyogyanya, seharusnya dan wajib bagi kita untuk segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah dengan kita bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan janji Allah, ketika kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kita bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.